Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiz Wibisono. NPM saya 150 2020 061. Prodi saya Ilmu Perpustakaan dan Sains Informasi. Dan saya berasal dari Universitas YRC. Di sini saya akan menjelaskan tentang teks proposal penelitian dalam rangka tugas MKDU yang ke-14 Bahasa Indonesia. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian proposal penelitian. Proposal penelitian merupakan langkah awal yang harus Anda siapkan ketika Anda memulai suatu proyek, termasuk proyek penelitian. Proposal penelitian adalah dokumen atau tulisan yang mengusulkan proyek penelitian, umumnya dalam sains atau akademisi, dan umumnya merupakan permintaan untuk mensponsori penelitian itu. Proposal dievaluasi pada biaya dan dampak potensial dari penelitian yang diusulkan dan pada kekuatan rencana yang diusulkan untuk melaksanakannya. Akan tetapi, sebelum menulis proposal, peneliti harus menentukan terlebih dahulu gagasan umum tentang struktur penelitian yang akan disajikan, terutama tentang format, bagian-bagian, dan outline topik-topik di dalamnya. Untuk memperjelas pemahaman kita tentang proposal penelitian dimaksudkan untuk meyakinkan orang lain bahwa Anda memiliki proyek penelitian yang berharga dan bahwa Anda memiliki kompetensi dan rencana kerja untuk menyelesaikannya. Secara umum, proposal penelitian harus berisi semua elemen kunci yang terlibat dalam proses penelitian dan menyertakan informasi yang cukup bagi pembaca untuk mengevaluasi studi yang diusulkan. Jadi bisa dibilang proposal penelitian itu seperti tulisan untuk langkah awal dan rencana dan jembatan untuk penelitian tersebut. Dan salah satu syarat utama yang harus dipenuhi sebelum menulis proposal adalah mempertimbangkan topik-topik apa saja yang akan dimasukkan ke dalam proposal tersebut. Misal topik-topik seperti penelitian di kebun kosong misalnya. Teks proposal penelitian tentang kampung kebun kosong yang rawan tawuran. Itu akan dicari apa saja landasan rumusan masalah dan lain-lain seperti itu. Dan sekarang semua topik harus saling berhubungan dan memberikan gambaran kohesif mengenai proyek penelitian secara keseluruhan. Misalnya unsur-unsur pendahuluan. Yang pertama misalnya kita buat di unsur-unsur itu ada pendahuluan. Di pendahuluan itu ada seperti kayak yang pertama judul, baru pendahuluan. Pendahuluan itu mempunyai anak-anaknya yaitu latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, ruang lingkup penelitian, hipotesis. Dan di bagian kedua ada landasan teori dan tinjauan pustaka, dan anak-anaknya ya landasan teori dan tinjauan pustaka. Dan yang terakhir adalah metodologi penelitian dan serta penutup. Jadi misalnya kalau kita akan membuat teks proposal penelitian, misal dengan judul penelitian kampung kebun kosong yang sering terjadi tawuran. Di sini kita tulis latar belakang. Latar belakang itu seperti 2 pertanyaan yang perlu dijawab dalam rangka mengisi bagian latar belakang yaitu kayak mengapa kita memilih permasalahan ini, apakah ada opini independen yang menunjang diperlukannya penelitian ini, dan mengapa kita memilih permasalahan ini, karena
dalam penelitian kita harus mengetahui apakah kampung kebun kosong itu rawan dari tawuran. Dan yang kedua, kita masuk ke rumusan masalah. Rumusan masalahnya itu tuh kayak berisi pokok persoalan yang akan diteliti, harus dalam kalimat tanya. Seperti yang pertama visible, yang kedua jelas, ketiga signifikan, dan yang keempat etis. Dan yang ketiga itu seperti tujuan penelitian. Tujuan penelitian itu kayak keinginan peneliti untuk memperoleh jawaban atas rumusan masalah. Dan yang keempat itu seperti ruang lingkup penelitian, yang bisa dibilang seperti tempat penelitian atau batasan dari penelitian. Yang kelima baru hipotesis, jawaban sementara yang ditanyakan dalam hipotesis, namun tidak semua proposal disertai hipotesis. Itu yang saya dapat dari hipotesis yang berasal dari PowerPoint-nya Ibu Dede selaku dosen bahasa Indonesia atau pembimbing. Dan yang kedua itu landasan teori dan tinjauan pustaka. Landasan teori itu berfungsi untuk menyajikan ulasan teoritis dengan memformulasikan sintesis teori yang akan digunakan sebagai dasar pemecahan masalah yang akan diteliti. Dan yang kedua tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka itu berfungsi untuk menyajikan ulasan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, yang kemudian dibandingkan dengan penelitian yang akan dilakukan. Dan yang ketiga adalah metodologi penelitian serta penutup. Terima kasih. Sebelumnya kalau saya ada salah kata atau kesalahan dalam mengartikan atau mencontohkan, mohon dimaafkan, karena manusia adalah gudang dari kesalahan. Terima kasih. Sekian dari saya, Faisal Bisono, pamit undur diri.